seperti barang gajah, kamu baru tahu. Jalan Babakan Pari, Bu. Iya. Iya, Bu. Bu, di sini, Bu. Kita ke terminal. Terminal? Ya udah, terminalin. Ikutin aja. Ceng. Apaan sih? Itu tadi si Kemet ngobrol apa ya? Tanya sendiri aja sama orangnya. Kan kamu adiknya, Ceng. Kita nyari kemana ya ini? Kalau tahu, namanya bukan nyari, pedut. Jemput. Ayo cari. Saya ketua RT. Jangan perintah-perintah sembarangan. Ya udah, kalau gitu kamu nggak usah ikut. Saya cari sendiri aja. Tunggu. Ini kalau kita cari di sini, si Akum sama siapa ya? Kalau sama Entin tidak mungkin dijaga warung. Kalau dokter Clara digoncengin Iit. Sama siapa ya dia? Bu Guru Yola lagi ngajarin anak-anak. Kamu yang kepikiran Bu Yola ya, saya mah tidak. Ayo atuh jalan. Memble aja mending kece. Hah? Ayo atuh. Cucu adalah salah satu kekuatan dari Kang Edet sama pengusaha. Kita jadi lemah kalau misalkan semua perempuan di kampung Cidahu berangkat ke luar negeri jadi TKW. Ya, tentu. Apa rencana kamu untuk merekrut cucu? Saya ingin menjodohkan cucu dengan Manjubat. Tapi saya tidak mendengar sama sekali kamu menyebut nama Jubat dalam obrolan itu. Malah kamu terkesan membuka diri supaya cucu bisa mencintai kamu. Itu juga tidak salah, Badrun. Menikahi cucu, kalau itu jalan yang lebih bagus, Tidak seperti itu, Mang. Tidak seperti itu. Itu hanya obrolan awalan, obrolan pembuka. Bagja, bagi Mamang tidak masalah dengan siapa kamu menikah. Yang jadi masalah mental kepemimpinan. Mamang pikir kamu mau mencoba memimpin dalam perjuangan ini dengan mengumpulkan kami di atas satu tikar. Perjuangan itu kerjasama tim. Kalau kamu pikir kamu bisa bermain cantik sendiri, silakan. Mamang bisa mundur ke samping dan melihat bagaimana permainan kamu. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Saya permisi. Tunggu sebentar, Mang. Dengarkan dulu. Dengarkan semuanya. Apakah kamu mau mendengarkan kami sebelum kamu menemui cucu? Permisi.
lakukan apa yang harus kamu lakukan. Sebentar. Si Idoy tidak mungkin ke terminal. Karena Idoy kan bawa motor. Juga ya. Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang kita pulang aja dulu. Kita bicarakan di rumah ya Pak Akum. Iya betul. Mungkin ada petunjuk yang bisa kita temukan di rumah Pak Idoy. Handphonenya tidak aktif-aktif. Jennifer pasti sudah memikirkan semuanya Pak Akum. Gak mungkin bisa kita hubungi. Sekarang kita ke depan, lalu belok kanannya. Kira-kira teh kemana ya Kang Idoy kaburnya? Ya, Kokom. Sekarang siapa coba yang tahu apa yang ada di pikirannya Kang Idoy? Nggak ada yang tahu, Kom. Iya juga sih. Terus, Cak Atem udah dikasih tahu? Itu dia masalahnya. Kalau dikasih tahu, takutnya jadi panik. Mendingan udah kita tunggu aja dulu, siapa tahu nanti malam Kang Idoy pulang, ya kan? Mudah-mudahan aja nanti malam teh Kang Idoy pulang. Amin. Emang aneh Ciraos ini. Barang-barang semua aman, nggak pernah ada yang hilang. Giliran yang kabur, yang hilang malah orang-orangnya. Aneh kampung ini emang. Iya ya, bisa begitu. Teteh nggak bawain saya rujak sih? Ih, kamu mah nggak ngomong apa-apa, tahu gitu kan Teteh bawain. Udah, Teteh mau ke rumah Mas Suha dulu ya. Kamu jaga kandungan kamu, jangan capek-capek, jangan banyak gerak. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Teteh. Kamu minta tolong PLT Kades supaya mengerahkan Hansip Desa untuk bantu mencari. Iya Pak Ustadz RW. Kalau gitu saya berangkat ya Pak Ustadz RW. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Kamu cari sama Kusoy. Kusoy asli orang sini. Dia tahu persis wilayah sekitar sini. Iya Pak. Ya sudah, sabri jalan dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kang. Duduk. Iya Pak Ustadz RW. Duduk. Siapa tahu teori konspirasimu bisa membantu. Siap Pak Ustadz RW. Sok, mikir. Pasti Ucu yang berkhianat. Kamu tidak menyalahkan orang lain. Ma, Ucu itu bukan orang Cidahu. Dia orang luar. Dia orang Cibarengkok. Temannya Cucu. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan Cucu? Hah? Kamu tahu? Kamu tidak tahu Cucu ada di pihak mana? Mana mungkin Cucu mau bergabung dengan kita, Bagja? Dia kehilangan jutaan dari penghasilannya setiap bulan. Lebih baik dia bergabung dengan Edet. Jelas, dia akan mendapatkan uang lebih banyak. Saya menemui Cucu untuk menjodohkannya dengan Mama. Untuk memperkuat barisan kita. Allah, kamu mendekati dia.
hanya untuk kepentingan kamu sendiri, Bagja. Untuk kepentingan saya sendiri. Cidahu segala-galanya buat saya. Saya memikirkan Mang Dasep, saya memikirkan Mang Badrun, dan saya juga memikirkan Mang Jubat. Saya mendekati Asih itu bukan untuk kepentingan diri saya sendiri, tapi untuk merangkul Mang Dasep. Saya dekatkan Ucuy dengan Mimin supaya Mang Badrun bergabung dengan kita. Saya mendekatkan Mang Jubat dengan Cucu supaya Kang Adet jadi lemah. Tidak ada sedikit pun untuk diri saya sendiri. Semuanya untuk Cidahu, bukan untuk diri saya sendiri. Kamu kira Mamang teh nggak tahu apa yang kamu sampaikan dengan Ucuy? Apa yang disampaikan sama Ucuy? Kamu bilang kamu itu butuh perempuan yang cantik, yang energik, yang penuh gairah, mempesona. Wah! Kamu dia bukan pemimpin, Bagja. Kamu berjuang hanya untuk diri kamu sendiri. Saya berjuang untuk Cidahu. Untuk Cidahu, Mam. Bukan untuk diri saya sendiri. Kang Dasep dan Badrullah yang berjuang buat Cidahu. Tidak ada satupun keuntungan yang akan mereka dapat. Jika perjuangan ini kita menangkan, satu-satunya yang akan mereka dapat hanya untuk menyenangkan anak mereka sendiri. Mang, saya akan berjuang sendiri. Kalau Mang Dasep sama Bang Badrun sudah tidak mau berjuang, saya akan berjuang sendiri. Saya tidak butuh mereka. Berjuang saja kamu sendiri.